kajian tentang fikih utawi syariah ibadah. Dari yang pertama tentang akidah, tauhid, keimanan. Sakniki yang kedua membahas kajian tentang hal yang berkaitan dengan ibadah syariah, giniku jual beli atau usaha, melakukan usaha ikhtiar mencari nafkah. Kalau ini lah sak mungkin kita membahas tentang halal haram dalam hukum Islam, bahwa di samping yang muslim niku percaya kepada Allah, menjaga iman tauhid datang Gusti Allah, ugi juga mentaati aturan yang telah diatur dening Gusti Allah. Iki bagian fi'liyah. Dados bagian fi'liyah. Kalau tauhid itu bagian kepercayaan. Percaya niku nggih bagian dalam kita. Tapi kalau syariah fikih niki minangka sisi performan ajaran Islam. Dados dibuktikan dengan perbuatan, af'alun, perbuatan, pekerjaan. Kados dene salat niku ada gerakan yang menunjukkan ketaatan pada aturan dan perintah Allah. Setelah kita percaya bahwa Allah itu adalah Tuhan yang wajib kita sembah, lalu Allah memerintahkan banyak perintah Allah, banyak larangan Allah. Kalau kita percaya kepada Allah, tentunya kita juga nurut dengan perintah dan larangan Allah. Kita percaya kepada Allah bahwa Allah satu-satunya Tuhan. Lalu Gusti Allah memerintahkan untuk kita sholat, puasa, zakat, haji. Allah juga membuat aturan yang namanya hukum halal, haram, dan lain sebagainya. Macam-macam hukum, dan itu semua sudah disampaikan oleh Allah melalui Al-Quran yang bisa dibaca oleh setiap hamba Allah, bisa dibaca, bisa dipelajari. Seperti apa larangan Allah, seperti apa hukum-hukum yang ditetapkan oleh Allah, itu semua bisa dibaca di dalam Al-Quran dan juga sabda-sabda Nabi. Sabda Nabi ini pun juga bukan karangan seorang pribadi manusia Muhammad, bukan. Tetapi apa yang disampaikan oleh Kanjeng Nabi, semuanya itu adalah atas dasar perintah Allah, atas dasar wahyu dari Allah. Wa ma yantiqu 'anil hawa. Nabi Muhammad itu tidak berkata, tidak berpendapat berdasarkan hawa nafsu, berdasarkan suka, enggak suka,
berdasarkan keinginan pribadi, bukan, tetapi in huwa illa wahyun yuha. Semua yang keluar dari lesan Kanjeng Nabi itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi antara Al-Quran dan hadis sebetulnya itu adalah sama sumbernya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka oleh karena itu, kalau kita taat iman percaya kepada Allah, tentu kita juga percaya kepada wahyu Allah, baik Al-Quran maupun melalui hadis-hadis ucapan Kanjeng Nabi. Itu harus otomatis, tidak bisa di satu sisi percaya kepada Allah, tapi di sisi lain tidak mau Al-Quran, ya tidak mungkin. Atau di satu sisi percaya kepada Allah, tapi di sisi lain mengingkari Kanjeng Nabi. Wong Kanjeng Nabi itu adalah utusan yang dikehendaki oleh Allah, bukan kehendak Kanjeng Nabi. Tapi kenyataannya dalam kehidupan bermasyarakat manusia itu ada kelompok yang membuat aliran yang bernama ingkarus sunnah. Tidak mau hadis, dia maunya hanya Al-Quran, karena hadis dianggapnya sebagai karangan pikirannya Nabi Muhammad. Ini orang membuat aliran yang merusak ajaran keutuhan Islam, merusak dan menghancurkan Islam dari dalam. Itu hati-hati dengan paham-paham yang seperti ini. Jadi harus dikaji betul-betul. Ada paham yang kelompok Islam mengaku menjadi nabi, berarti dia tidak percaya atas kenabian Nabi Muhammad dan tidak percaya bahwa Nabi Muhammad itu nabi yang terakhir. Padahal berita itu disampaikan dan dituangkan di dalam Al-Quran. Kalau mengaku menjadi nabi setelah Nabi Muhammad, berarti dia tidak mempelajari Al-Quran dan tidak percaya kepada Al-Quran. Na'udzubillah. Karena rukun iman itu ada, diantaranya adalah percaya iman kepada kitab suci, kitab Al-Quran. Kalau salah satu 6 rukun ini ada yang tidak dipercaya, maka dia salah, tidak konsisten dengan keimanannya. Jadi halal dan haram juga diatur dalam agama Islam, dan hukum halal dan haram ini juga bersumber dari Al-Quran dan hadis Kanjeng Nabi. Katakanlah hukum wajib, apa yang diwajibkan di dalam Islam? Sholat misalnya. Hukum wajib di dalam sholat itu berdasarkan Al-Quran dengan kata-kata aqimis sholata lidulu wa atuz zakata. Aqimus sholata wa atuz zakata. Bentuk kata aqimu di dalam Al-Quran itu adalah perintah. Lalu ditafsiri oleh para ulama ahli bahasa, ahli tafsir, bahwa kalau ada perintah di dalam Al-Quran
maka itu berarti perintah wajib. Sebab di dalam ayat-ayat yang lain juga terdapat juga kata-kata atau kalimat yang juga perintah dalam bentuk amar atau perintah. Lalu di dalam hadis Kanjeng Nabi juga disebutkan dan disampaikan, ada dalam hadis misalnya bunyal islamu ala khamsin. Nah, itu hadis Kanjeng Nabi. Jadi tidak bisa mengingkari kewajiban daripada sholat. Kemudian puasa juga jelas kata-katanya, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu, diwajibkan atas kamu berpuasa. Nah, itu tambah lebih cetha, tambah lebih jelas, ada kata-kata kutiba, ada kata-kata diwajibkan. Nah, itu begitu juga hal-hal yang haram. Hurrimat alaikumul maitatu waddamu walahmul khinziri. Itu satu ayat dalam Al-Quran. Hurrimat ini dengan kata-kata yang jelas, diharamkan alaikum, kepada kamu sekalian, al-maitatu, bangkai. Hewan bangkai itu diharamkan untuk dimakan. Wal al-maitatu walahmul khinziru, dagingnya celeng itu juga diharamkan. Dan juga hewan-hewan yang boleh dimakan itu semuanya juga diterangkan dalam Al-Quran. Oleh karena itu sekali lagi mengkaji isi Al-Quran itu sangat penting agar supaya mengetahui bagaimana aturan dalam Islam yang sebenarnya. Jadi aturan untuk kejadian, untuk perkara yang sekecil apapun itu diatur dalam Al-Quran. Manusia tidak bisa memutuskan hukum berdasarkan kemauan hawa nafsunya sendiri. Misalnya ditanya apa hukumnya makan ular, apa hukumnya makan misalnya makan buaya. Kalau dia mengatakan itu enak maka hukumnya halal. Kalau orang lain mengatakan tidak enak hukumnya haram. Maka hukum yang seperti itu dibuat oleh kemauan hawa nafsunya manusia. Tetapi dalam Al-Quran dan hadis Nabi itu ada disebutkan hewan-hewan yang tidak boleh dimakan dan hewan-hewan yang boleh dimakan. Itu ada diterangkan dalam Al-Quran maupun hadis Nabi. Di antaranya tanda-tanda hewan yang tidak boleh dimakan menurut hukum Islam adalah hewan yang mempunyai cakar cengkram dan taring yang tajam. Itu tidak boleh. Kalau seperti belalang itu halal. Jadi ada penjelasan-penjelasan dan itu semua diterangkan dalam kitab fikih. Kitab fikih ini memuat
hukum segala sesuatu yang dilakukan oleh manusia, mulai mencari nafkah kerja, kemudian masalah hukumnya makan halal haram, mubah makruh, dan juga hukumnya perintah-perintah Allah dan larangan-larangan Allah, hukumnya minum khamr, itu semua ada larangannya, hukumnya makan anjing, nah itu. Kemudian mengenai tentang najis dan tidak najis, itu semua diatur dalam Al-Quran secara jelas dan tegas. Dan itu banyak para ulama ahli hukum ada yang berbeda pendapat. Siapa tokoh pertama ahli hukum, para pakar? Kalau profesor, dia di atasnya profesor, yaitu 4 mazhab: Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Hanafi, dan Imam Hambali. 4 orang ini disebut mujtahid, dan 4 orang ini mempunyai karangan kitab yang sangat tebal, luar biasa. Andainya dibandingkan orang sekarang itu ya di atas profesor kepandaiannya, kehebatannya. Jadi para ahli fikih, fuqaha namanya, itu yang mengarang kitab-kitab yang berdasarkan Al-Quran dan hadis. Dia tidak mengarang berdasarkan kemauan pendapatnya sendiri. Mereka itu berdasarkan Al-Quran dan hadis. Dalam penafsirannya saja mungkin berbeda-beda, ada perbedaan, tapi mereka itu semua mempunyai dasar masing-masing, yaitu hadis Nabi. Makanya ada istilah khilafiyah, perbedaan pendapat tentang hukum. Apakah tarawih itu 20 rakaat atau hanya 8? Itu ada hadisnya sendiri-sendiri. Jadi masing-masing berpedoman, berpegangan kepada mazhab yang diikuti selama ini. Semua amal ibadah mengikuti salah satu mazhab. Nah, itu masalah hukum Islam. Dan di dalam hukum Islam itu menurut mazhab Syafi'i tidak terlalu kaku di dalam memegang hukum Islam. Ada yang namanya ilmu usul fikih yang mengatakan bahwa al-hukmu yaduru ma'a illatihi wa sababi. Hukum itu bisa berubah-ubah tergantung sebab-sebab kejadian dan latar belakangnya. Yang tadinya halal dimakan misalnya, tetapi karena ada situasi emergensi yang berbahaya, maka bisa jadi berubah hukum yang tadinya haram menjadi halal. Dan tidak bisa dibuat bermain-main. Situasi tidak emergensi dikatakan emergensi, itu namanya dibuat-buat, itu namanya pembohongan. Nah, yang seperti ini Allah lebih tahu tentang isi hati hambanya. Allahu a'lamu ma fi qulubikum. Allah lebih mengetahui apa yang ada di dalam hati-hati kamu sekalian.
Hati manusia yang mengaku jujur Allah tahu. Manusia yang bohong Allah juga tahu. Ya'lamu ma fis sudur. Allah Maha mengetahui segala yang ada di dalam hati manusia. Jadi walaupun mengajak kepada kesabaran, itu kembalinya mengenai tentang ketaatan kepada hukum-hukum Islam. Bergaul ada hukumnya apa saja. Jadi hukum haram, hukum halal, hukum makruh, boleh hukum mubah. Ada 5 dasar hukum yang dikenal, yang yang diciptakan atau disimpulkan oleh para ahli fuqaha, para ahli hukum di dalam Islam ini tidak jauh berbeda dengan hukum-hukum yang dibuat oleh negara, oleh pemerintah. Karena memang hukum-hukum positif di negara Indonesia ini tadinya juga bersumber dari nilai-nilai ajaran Al-Quran dan hadis. Sumber hukum di Indonesia misalnya yang tertinggi adalah Pancasila. Di bawah Pancasila ada hukum-hukum Undang-Undang Dasar 1945. Pancasila itu sendiri tidak bertentangan dengan ajaran-ajaran Islam, bahkan sejalan, linier, saling melengkapi. Pancasila dijiwai oleh ajaran-ajaran agama Islam, oleh Al-Quran dan hadis. Ini sudah, bahkan yang menyusun Pancasila dan UUD 45 itu di dalamnya ada banyak orang Islamnya. Tentu tidak gegabah. Soal kepercayaan boleh berbeda, tetapi soal aturan hukum ini harus saling menghormati pendapat hukum para fuqaha yang satu dengan yang lain. Ini jadi tidak terjadi salah menyalahkan, masing-masing mempunyai dasar hadis, mempunyai dasar penafsiran dari sumber-sumber hukum yang asli, yaitu Al-Quran dan hadis. Al-Quran dan hadis itu kadang-kadang bersifat global, jadi tidak terperinci. Sementara perkembangan kehidupan manusia ini senantiasa berubah-ubah. Dengan akal pikirannya, manusia mengalami perkembangan budaya, mengalami perkembangan peradaban. Tentu banyak masalah-masalah baru yang harus dipelajari dan dikaji bagaimana hubungannya dengan hukum-hukum ajaran Islam. Dulu tidak ada pesawat, lalu pada zaman modern ada pesawat terbang dan lain sebagainya. Kemajuan teknologi, dulu tidak ada komputer, tidak ada laptop, tidak ada HP, sekarang ada. Nah, itu kaitannya dengan hukum Islam bagaimana? Nah, harus dicari
akar permasalahan dan akar penyebabnya. Diteliti dulu bagaimana proses terjadinya atau pembuatan laptop, apa fungsinya. Jadi teknologi, karya-karya teknologi baru itu dilihat sebab-sebab penggunaannya, nanti akan dihubungkan dengan hukum-hukum yang berdasarkan ajaran Islam. Para jamaah ingkang mulya, itulah kajian sore ini yang mengkaji tentang, kita pelajari tentang hukum-hukum dalam Islam. Mudah-mudahan kajian kita pada sore hari ini bermanfaat, menambah ilmu pengetahuan dan menambah kualitas keimanan dan keislaman kita, sehingga kita menjadi orang yang senantiasa mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita tutup pengajian ini. Al-'afwu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.